Ya, hadis dari Aisyah, hadis riwayat Muslim. Aisyah berkata, "A'taman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata lailatin bil isya hatta zahaba ammatul laili summa kharaja fa shalla wa qala innahu law yalla waqtuha laula an asyukka ala ummati." Jadi Aisyah bercerita, suatu malam ya Nabi itu ya melewatkan salat Isya hampir habis semua malam. Jadi sudah hampir habis malam, jadi sudah menjelang fajar. Itu Nabi belum salat Isya. Itu kata Aisyah. Lalu beliau keluar, maksudnya keluar ke masjid. Lalu beliau salat dan beliau bersabda, "Sesungguhnya inilah waktu yang paling baik andai tidak menyulitkan umatku." Jadi berdasarkan hadis Muslim ini Bapak Ibu, justru waktu Isya yang paling baik itu bukan di awal, Pak. Ya. Waktu Isya yang paling baik itu bukan di awal. Makanya kata Nabi, andai tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka salat Isyanya di menjelang malam berakhir. Jadi tidak selalu Bapak Ibu ya, salat yang paling afdal itu di awal waktu ya. Memang ada hadisnya. Ya, ketika Nabi ditanya ayul a'mal afdal, ya Rasulullah, apa amal yang paling afdal? Kata Nabi, as-salatu fi waktiha, atau di hadis lain fi awali waktiha, salat di awal waktu. Tapi khusus salat Isya ada hadis lain juga dari Muslim. Nabi itu sengaja melewatkan, bukan karena ya, sengaja Nabi melewatkan sampai hampir berakhir malam. Kata Nabi, inilah waktu terbaik untuk salat Isya di penghujung malam andai tidak memberatkan umatku. Memang di hadis yang lain kemarin kita lihat di hadis dari Jabir ya, hadis Bukhari Muslim, bahwa Nabi itu kadang mendahulukan salat Isya, kadang menunda salat Isya. Ya. Dalam bahasanya ahyanan ya yuqaddimuha. Kadang-kadang Nabi mendahulukannya. Maksudnya ketika sudah masuk waktunya Nabi langsung salat. Wa ahyanan yuakhiruha. Dan kadang-kadang Nabi menundanya. Kapan Nabi melakukannya di awal? Izajtama'un nas, kalau manusia, izajtama'an nas, kalau sahabat sudah berkumpul. Jadi kalau berkumpul sahabat sadonya, nak dong ditunggu lagi. Nah, Nabi itu yuqaddimu, yang melaksanakan di awal. Tapi kalau mereka terlambat, ya abta'u. Nah, kalau para sahabat terlambat datang, kan zaman dulu tidak ada listrik, tidak ada mic, ya Pak. Jadi kalau azan pun kadang-kadang terdengarnya hanya di sekitar masjid saja. Kalau para sahabatnya terlambat, belum berapa orang yang datang, maka Nabi akhar. Nabi melambatkan salat Isya. Makanya kadang-kadang ada orang ini, pernah saya ceritakan Pak, pernah kejadian tuh di tempat kita ini juga. Ya, itu Ustadz sedang ceramah, sedang menjawab pertanyaan jamaah, lalu berbunyi alarm Isya. Langsung jamaah tuh protes, stop. Ustadz, udah masuk Isya nih, sholat dulu. Ya itu mungkin baca hadis yang tadi aja Pak. Salat yang paling baik itu di awal waktu. Tapi kan tidak semua, ada penjelasan-penjelasan di hadis lain. Jadi kalau kayak sekarang kita nih Pak, serang pengajian misalnya, ceramah, kalau ada perkara penting itu Isyanya ditunda agak setengah jam, agak 1 jam, tidak apa-apa. Bahkan sampai jam 12 malam pun tidak apa-apa. Boleh. Bahkan kalau di kampung-kampung Pak, kalau sholat
Ya, kalau salat tarawih, kenapa? Kan mulainya kadang-kadang jam 12 malam. Ada di beberapa tempat, Pak. Itu tarawih itu enggak jam 8 mulai, Pak. Jam 12 malam. Dan mereka isanya kan jam 12 malam itu. Kalau memang itu bagus, ya. Kata Nabi itu yang terbaik salat isya dilakukan, ya, di sisa-sisa malam. Tapi kan kemarin ada hadis Nabi juga menjelaskan Nabi itu benci tidur sebelum salat isya. Jadi kasus ini Nabi tidak tidur tadi itu. Tapi kalau mau tidur dulu jangan, isya dulu. Ada lagi hadis lain menjelaskannya. Nabi itu yakrah an-naum qabla al-isya. Nabi itu benci tidur sebelum salat isya. Dan Nabi itu juga benci bercerita setelah salat isya. Itu yang kemarin kita bahas. Jadi Nabi itu yakrah an yatahaddasa ba'da al-isya. Nabi itu benci berbicara setelah salat isya. Nabi setelah salat isya itu tidur. Nanti jam 12 bangun sampai pagi Nabi tidak tidur lagi salat malamnya. Sebenarnya ini yang perlu juga kita siasati di rumah-rumah, Bapak Ibu. Jangan tidurnya terlalu malam juga. Kalau tidurnya terlalu malam pasti subuh itu susah, Pak. Ya. Apalagi bangun jam 4 itu enggak. Ya, kalau Bapak Ibu yang sudah tua memang tidurnya enggak nyenyak lagi ya biasa bisa. Tapi yang muda-muda tuh, Pak, yang umur 30 ke bawah itu kalau tidurnya larut malam itu enggak mungkin bangun jam 4 itu. Sulit rasanya itu. Ini pengaruh HP dan teknologi. Sekarang orang ini karena main HP itu tidak tahu waktunya, sampai jam berapapun tidak ada kantuknya itu. Jadi terkait salat isya ini ada beberapa ketentuan, Bapak Ibu. Satu, kalau orang sudah berkumpul, tidak ada lagi mau ditunggu, laksanakan segera. Tapi kalau alasannya menunggu jamaah masih banyak yang di jalan, maka tundalah salat isyanya. Kalau di sini kan ya rumah dekat-dekat masjid masih mending, Pak. Kalau di kampung-kampung itu kan rumah jauh-jauh dari masjid. Jarak dari rumah ke masjid kadang ada setengah jam pula. Apalagi nenek-nenek berjalan lah mego-ego berjalannya. Kalau yang muda-muda bisa lari, kalau nenek-nenek caranya. Maka dalam kondisi seperti itu tunda isyanya. Tidak apa-apa terlambat isya itu. Itu satu. Termasuk kalau kita sedang pengajian ini, tunda isyanya tidak apa-apa. Tunda saja. Yang kedua, kalau mau tidur dulu jangan tidak salat isya. Salat isya dulu, kok mati beko. Pak. Ya kok ada jago beko menjelang subuh, karena itu dah hutang tuh. Makanya Nabi benci tidur menjelang salat isya. Jadi Nabi tidak pernah tidur kecuali salat isya dulu kalau mau tidur. Dan jangan mau tahu-tahu aja setelah isya tu. Kadang ibu-ibu lah sudah sama isya, apa ya duduk ke rumah orang kelapa orang. Tak boleh setelah salat isya tu jangan bicara juga. Nah, hadis ketiga ini Nabi sengaja melewatkan isya. Jadi bukan tidak sengaja. Ya, Pak. Ya, Nabi melewatkan isya sampai di penghujung malam baru Nabi salat. Nabi berkata, andai tidak berat pada umatku, inilah waktu terbaik untuk salat isya dan saya suruh mereka sekarang salat isyanya. Tapi Nabi tidak tidur di sore itu. Kasus yang ini, Pak, Nabi tidak tidur karena hadis yang pertama tadi Nabi benci tidur sebelum salat isya. Berarti hadis yang ini artinya Nabi menunda isya itu tidak tidur. Ya. Itu terkait dengan waktu isya, artinya sampai terbit fajar. Jadi boleh waktu isya ini panjang, Bapak Ibu, sampai fajar nanti.